ngejelasin tentang apa sih itu sholat. Nah, pasti kan seluruh umat muslim di dunia ini pasti tahu dong sholat ya, karena kan itu kewajiban kita sebagai muslimah gitu, untuk selalu menjalankan ibadah tersebut. Nah, sholat itu apa sih? Jadi aku bakalan jelasin. Sholat adalah amal perbuatan manusia yang pertama kali akan dihisab di hari kiamat. Nah, hal ini adalah sebagaimana dijelaskan oleh hadis riwayat Al-Imam Abu Dawud nomor 864, yang disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani dari sahabat Abu Hurairah. Jadi di mana beliau ini berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya yang pertama kali akan dihisab dari amal perbuatan manusia pada hari kiamat adalah sholatnya. Nah, Rabb kita Azza wa Jalla berfirman kepada para malaikat, sedangkan Dia lebih mengetahui, perhatikan sholat hambaku, sempurnakah atau masih kurang? Sekiranya sempurna, maka akan dituliskan bagian yang sempurna. Dan jika terdapat kekurangan, maka Allah berfirman, perhatikan lagi, apakah hambaku memiliki amalan sholat sunnah? Jika terdapat sholat sunnahnya, Allah berfirman, sempurnakanlah kekurangan yang ada pada sholat wajib hambaku dengan sholat sunnahnya. Kemudian semua amal manusia akan dihisab dengan cara demikian. Nah, tentang sholat ini, kaum muslimin diperintahkan untuk menegakkan sholat fardu, yaitu 5 kali sehari. Namun tidak sedikit di antara kaum muslimin yang belum mengetahui tata cara sholat yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Padahal Nabi Muhammad SAW telah bersabda, sebagaimana dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari nomor 631 dari sahabat bernama Malik bin Al-Huwairits radhiyallahu anhu, ketika beliau bersama rombongan 20 orang menginap 20 hari di Madinah untuk mempelajari tentang Islam dan selanjutnya agar diajarkan kepada kaumnya. Lalu di sela-sela itu Rasulullah SAW bersabda, dan sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Jadi oleh karena itu hendaknya kaum muslimin mengikuti gerak-gerakan sholat sebagaimana yang dituntunkan Rasulullah SAW. Karena itu adalah amalan yang pertama kali akan dihisab di hari kiamat. Nah, jadi sholat itu kan kewajiban untuk kita. Jadi kalau misalnya kita dalam perjalanan maupun sakit, sholat itu tidak bisa digantikan seperti kita puasa. Nah, kalau misalnya puasa nih, misalnya kita hari ini nggak bisa puasa di puasa Ramadan kan, terus tuh kita berhalangan puasa, terus bisa kita ganti di hari yang lain. Nah, sedangkan kalau sholat ini kita tidak bisa menggantikan sholat itu di hari yang lain. Nah, jadi kita tuh biarpun kita dalam perjalanan maupun kita sakit, kita tuh harus selalu mengerjakan, walaupun mungkin ada keringanan gitu dalam sholat yang kita jalankan ketika kita dalam perjalanan maupun dalam pas kita sakit. Nah, selanjutnya sebelum aku berlanjut ke materi yang selanjutnya, aku bakalan ngasih tahu tuntunan atau urutan-urutan kita untuk sholat. Yang pertama itu adalah niat. Nah, jadi sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Umar bin Khattab, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya amal itu tergantung dari niatnya, dan sesungguhnya dia akan mendapatkan sesuai dengan yang diniatkannya. Jadi ketika kita berniat sholat itu diniatkan dalam hati benar-benar untuk mendapatkan amal. Nah, ketika kita berniat untuk mendapatkan amal, maka amal tersebut akan kita dapat sesuai dengan niat kita gitu. Lalu yang kedua adalah takbiratul ihram. Nah, disunahkan pada takbiratul ihram itu agar mengangkat kedua tangan sejajar dengan pundak atau sejajar dengan daun dua telinga kita sambil mengucapkan Allahu Akbar. Lalu tangan kita diletakkan begini di atas perut atau di dada. Nah, lalu
Setelah itu disunahkan pula untuk membaca doa iftitah. Ada beberapa macam doa iftitah ini di dalam hadis Rasulullah SAW. Di antaranya yang pertama itu yang awalnya Allahumma ba'id baini. Terus tuh ada juga yang diantaranya itu Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. Yang dipakai yang disunahkan tuh ya ini beberapa macam dari doa iftitah tersebut. Lalu itu tergantung dari orangnya aja sih mau memakai yang mana, karena semuanya itu dibolehkan untuk dipakai gitu. Terus bagi orang yang sehat maka kita dianjurkan untuk berdiri. Namun jika kita tidak bisa berdiri atau atau dalam keadaan sakit, maka kita dianjurkan untuk duduk atau berbaring. Lalu membaca doa Al-Fatihah, terus tuh ruku. Nah, diwajibkan mengucapkan tasbih di saat ruku sebanyak 1 kali dan disunahkan 3 kali. Ada beberapa macam tasbih ruku di dalam sunnah Rasulullah SAW. Di antaranya ucapannya Subhana Rabbiyal Azim. Nah, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Hudzaifah bahwa dia pernah sholat bersama Nabi SAW dan ketika ruku beliau membaca Subhana Rabbiyal Azim yang artinya Maha Suci Tuhanku yang Maha Agung. Lalu setelah kita ruku itu kita lanjutkan dengan i'tidal. Yang disunahkan tak kalah bangun dari ruku mengucapkan tasmih dan ketika berdiri tegak membaca tahmid. Ucapan tasmih adalah Sami'allahu liman hamidah. Terus diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abu Hurairah setelah itu mengucapkan Allahu Akbar, kemudian ruku sampai tenang semua persendiannya, lalu mengucapkan Sami'allahu liman hamidah sampai berdiri lurus. Sedangkan bacaan tahmid adalah Rabbana walakal hamdu. Diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Hurairah berkata, jika Nabi SAW membaca Sami'allahu liman hamidah, semoga Allah mendengar pujian yang memujinya, maka beliau melanjutkan dengan Rabbana walakal hamdu yang artinya wahai Rabb kami, bagimulah segala puji. Jika Nabi SAW rukuk dan mengangkat kepalanya dari sujud, beliau bertakbir. Dan jika bangkit dari 2 sujud atau 2 rakaat, beliau mengucapkan Allahu Akbar. Nah, setelah i'tidal kita melakukan sujud. Nah, diwajibkan membaca tasbih di saat sujud sebanyak 1 kali dan disunahkan 3 kali. Ada beberapa macam tasbih sujud di dalam sunnah Rasulullah SAW. Di antaranya Subhana Rabbiyal A'la. Nah, ini diriwayatkan oleh Muslim dari Hudzaifah bahwa ia pernah sholat bersama Nabi SAW dan ketika sujud beliau membaca Subhana Rabbiyal A'la yang artinya Maha Suci Tuhanku yang Maha Tinggi. Lalu setelah sujud kita dianjurkan untuk duduk di antara 2 sujud. Terdapat beberapa macam bacaan di saat duduk di antara 2 sujud yang disebutkan di dalam sunnah Rasulullah SAW. Di antaranya Rabbighfirli warhamni, Rabbighfirli. Nah, diriwayatkan Imam An-Nasai dari Hudzaifah bahwa ia pernah sholat bersama Nabi. Ketika berada di antara 2 sujud, beliau membaca Rabbighfirli yang artinya wahai Rabbku ampunilah aku, wahai Rabbku ampunilah aku. Atau bisa juga ia membaca Allahumma firli warhamni wa'afini yang diriwayatkan Abu Dawud dari Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW mengucapkan di antara 2 sujud Allahumma firli warhamni wa'afini wahdini warzuqni yang artinya ya Allah anugerahkanlah untukku ampunan, rahmat, kesejahteraan, petunjuk dan rezeki. Dan di rakaat kedua pada saat yang 4 atau 3 rakaat disunahkan untuk duduk tasyahud awal dengan membaca bagian tasyahud dan sholawat atas Nabi. Di antara bacaan tasyahud yang disunahkan adalah at-tahiyatu lillahi wassalawatu wattayyibatus salam alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Kemudian mengucapkan 2 kalimat syahadat wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibnu Mas'ud berkata Rasulullah SAW pernah mengajariku tasyahud sambil
sebagaimana beliau mengajariku surat Al-Quran, yaitu at-tahiyatu lillahi was-shalawatu wat-tahiyat assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, atau yang artinya segala penghormatan hanya milik Allah, juga segala pengagungan dan kebaikan. Semoga kesejahteraan terlimpahkan kepada engkau wahai Nabi, dan juga rahmat dan berkahnya, dan juga semoga kesejahteraan terlimpahkan kepada kami dan kepada hamba-hamba Allah yang soleh. Aku bersaksi tidak Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya, yaitu ketika beliau masih hidup bersama kami, namun ketika beliau telah meninggal kami mengucapkan assalamu, maksudnya atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, lalu yang terakhir adalah maksudnya bukan yang terakhir, itu duduk pada tasyahud akhir. Nah, pada tasyahud lalu salawat atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah tasyahud akhir. Bacaan pada tasyahud akhir seperti pada tasyahud awal, namun ditambah setelah itu dengan bersalawat atas Nabi atau dengan salawat Ibrahimiyah yang berbunyi Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Nah, setelah tasyahud akhir, yang terakhir adalah salam. Ya, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Daud dari Aisyah bahwa Rasulullah SAW menutup sholat dengan salam. Ucapan salam yang biasa dilakukan Rasulullah SAW ketika menutup sholatnya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, diriwayatkan oleh Abu Daud dari Alqamah bin Wa'il dari ayahnya, dia berkata, aku sholat di belakang Rasulullah SAW. Beliau memberi salam ke arah kanan dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan, rahmat dan berkah Allah tetap atas kalian, dan ke arah kiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi. Semoga keselamatan dan rahmat Allah tetap atas kalian. Nah, selanjutnya karena kita sudah membahas tentang tata cara urutan-urutan sholat, aku bakalan ngasih tahu nih gimana cara kita sholat pada saat dalam keadaan sakit. Tapi orang sholat boleh menjamak sholat? Jawabannya adalah sakit di antara kondisi susah yang dapat menyebabkan bolehnya melakukan rukhsah atau keringanan, layaknya orang-orang yang beruzur lainnya yang mendapatkan rukhsah dari agama yang mulia ini. Nah, seperti musafir, beliau tidak boleh puasa, beliau menjamak dan mengqashar salat. Bahkan orang sakit juga boleh tidak puasa, demikian wanita hamil dan menyusui. Allah Ta'ala berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Nah, yang artinya maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu. Quran surah At-Takabur. Allah tidak membebani hambanya di luar batas kemampuan mereka. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang artinya Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Quran surah Al-Baqarah ayat surah kedua ayat 286. Maka orang yang sakit pun demikian. Dia boleh menjamak sholatnya jika dengan melakukan sholat secara normal pada waktunya, dia kesusahan. Dan jangan khawatir kurang afdol, karena sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala suka ketika rukhsah darinya diambil, sebagaimana Allah membenci ketika maksiat kepadanya dilakukan. Hadis riwayat Imam Ahmad, Bazar dan Tabrani dalam Al-Awsat. Nah, dalil yang menunjukkan bolehnya menjamak sholat bagi orang sakit adalah hadis dari sahabat Abdullah bin Abbas atau radhiyallahu anhu. Dalam hadisnya
Rasulullah SAW telah menjamak sholat zuhur dan asar, maghrib dan isya di kota Madinah tanpa sebab takut dan hujan. Abu Hurairah berkata, aku bertanya kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, mengapa beliau berbuat demikian? Beliau radhiyallahu anhu menjawab, agar tidak menyusahkan umatnya. Hadis riwayat Muslim nomor 705. Nah, dalam riwayat lain disebutkan bukan karena kondisi takut atau safar. Dalam Ensiklopedia Fikih diterangkan para ulama mazhab Maliki dan Hambali kesepakat bahwa menjamak sholat tidak boleh dilakukan kecuali jika ada uzur, sehingga orang yang sakit boleh menjamak. Terdapat keterangan dalam sebuah riwayat bahwa Nabi SAW pernah memerintahkan Jas radhiyallahu anhu atau sahabiyah ketika beliau mengalami istiqadah atau keluarnya darah penyakit untuk mengakhirkan sholat zuhur dan menyegarkan asar, lalu menjamak kedua sholat itu dengan satu kali mandi. Kemudian para ahli fikih mengisyaratkan sakit dengan safar karena sama-sama kondisi yang memberatkan atau musaqoh. Mereka menyatakan musaqoh pada orang yang sakit dalam mengerjakan sholat secara normal pada waktunya lebih berat daripada yang dialami musafir atau mausu'ah al-fiqhiyah al-quwatiyah. Dan catatan penting, meski menjamak sholat bagi orang sakit itu boleh, perlu diperhatikan bahwa yang diperbolehkan bagi orang sakit hanya menjamak, bukan qashar atau memangkas rakaat sholat. Karena qashar hanya boleh untuk musafir. Ada sebuah kaidah penting berkaitan hal ini. Jam'u lil uzri wal qasiru lis safari. Boleh jamak karena uzur, boleh qashar karena safar. Sholat yang bisa dijamak adalah zuhur dan asar, maghrib dan isya. Nah, boleh dilakukan jamak takdim, mendahulukan pelaksanaan sholat pada sholat sebelumnya, seperti asar dilakukan di waktu zuhur. Boleh juga menjamak takhir, mengakhirkan pelaksanaan sholat pada sholat setelahnya, seperti zuhur dilaksanakan di waktu asar. Nah, selanjutnya aku bakalan ngasih gimana sih caranya untuk kita melakukan sholat saat kita lagi sedang sakit. Jadi yang pertama itu adalah kita niat sholat, dan juga kalau misalnya kita mau sholat itu juga dipastikan untuk pada saat waktunya, waktu sholat. Misalnya pada saat itu waktu maghrib, udah kita langsung sholat aja gitu. Nah, jadi yang pertama itu kita niat, lalu takbiratul ihram, Allahu Akbar, langsung ditaruh tangannya di sini seperti sholat biasa, tapi ini caranya duduk karena kan kita lagi sedang sakit nih ceritanya. Jadi Allahu Akbar, baca surah kita Al-Fatihah, lalu ruku, Allahu Akbar. Nah, ketika ruku itu kepala kita tunduk sedikit, lalu tangan kita taruh di atas paha atau lutut kita. Allahu Akbar. Baca bacaan ruku, lalu Sami Allahu liman hamidah, i'tidal, baca yang i'tidal, lalu Allahu Akbar. Ketika sujud kita tetap seperti gerakan ruku, tunduk kepalanya, lalu tangannya dia taruh di atas paha atau kaki kita. Allahu Akbar. Nah, lalu baca kembali seperti biasa, dua rakaat gitu. Jadi ketika kita sholat ketika kita sakit, yang pertama gerakannya sama, bacaannya sama, hanya saja kita diberikan keringanan untuk melakukan gerakan sholatnya itu duduk. Jadi gerakannya sama, cuman ketika ruku dan sujud itu kita hanya duduk gitu, sambil menundukkan. Nah, ketika sholat perjalanan sama halnya dengan kita ketika melakukan sholat ketika kita sakit. Tapi kalau misalnya di pas kita sakit tuh kan kita cuma diam di tempat tidur, terus kita duduk, sholat
soalnya di tempat tidur. Nah, namun kalau misalnya kita dalam perjalanan, kita melakukannya di dalam kendaraan atau ya dalam kendaraan, dan kita tidak kita hanya mengikuti arah dari kendaraan tersebut berjalan. Jadi kita tidak tahu ya mengikuti kiblat atau tidak, yang penting kita melakukannya dalam keadaan pas kendaraan itu jalan gitu. Jadi kita sesuai dengan arah kendaraan kita berjalan. Sama seperti halnya gerakan sholat pada saat sakit. Yang pertama itu kita niat, habis itu kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, baca doa Al-Fatihah, iftitah Al-Fatihah, terus surah pendek, terus ruku, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, i'tidal. Bacaannya juga sama seperti apa yang kita baca. Terus Allahu Akbar, kita ruku, terus kepalanya tunduk, tangannya tetap seperti sama di atas kaki, Allahu Akbar, duduk di antara dua sujud, membaca doanya, terus Allahu Akbar, sujud lagi, Allahu Akbar. Nah, ini dua kali sesuai dengan rakaat kita, tapi kayaknya dikasih keringanan seperti yang tadi dijelaskan. Jadi kalau yang di dalam perjalanan kita boleh menjamak rakaat sholatnya. Jadi oke teman-teman, itu aja yang bisa saya sampaikan. Mungkin masih banyak kurang atau tidak jelas dalam materi yang saya berikan, namun saya rasa ini cukup untuk bisa memberi kalian pemahaman sedikit tentang bagaimana kita cara sholat di dalam keadaan kita sakit, dalam perjalanan gitu. Yang penting, yang intinya adalah sholat itu tidak boleh ditinggalkan dan tidak bisa dibayar seperti kita membayar utang puasa kita. Nah, kalau misalnya puasa kan kita bisa nih, hari ini kita gak bisa puasa nih karena kalau cewek kan ada halangannya gitu. Nah, kita bisa gantinya di hari lain, di bulan yang lain gitu. Namun ketika sholat kita tidak bisa menggantinya karena sholat itu adalah kewajiban dan kita hanya diberikan keringanan ketika kita mendapatkan musibah atau sakit atau dalam perjalanan kita diberikan keringanan dalam menjalankan sholat. Yang penting kita tidak diperbolehkan untuk meninggalkan sholat. Nah, untuk teman-teman semua, jangan lupa untuk beribadah selalu karena dunia ini sudah tua, dan jangan lupa untuk selalu sholat 5 waktunya, jangan lupa sholat sunahnya, jangan lupa untuk selalu memperbanyak amal ibadah karena sebentar lagi kita tidak tahu kapan. Yang penting kita mempersiapkan amal yang sebanyak-banyaknya untuk hari akhir kita. Semoga apapun yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Mohon maaf apabila banyak kata-kata yang salah atau kata-kata yang saya sampaikan kurang berkenan untuk teman-teman semua. Semoga teman-teman semua bisa diberikan kesehatan, keselamatan tiap harinya. Dan jangan lupa untuk selalu pantengin YouTube aku karena selalu ada video-video terbaru yang bisa menambah wawasan ilmu kalian. Jadi teman-teman, jangan lupa untuk selalu memakai masker karena kita masih dalam suasana pandemi seperti sekarang ini. Jangan lupa untuk pakai masker, cuci tangan, menjaga jarak untuk keselamatan kita bersama. Karena satu tindakan kita bisa mencegah satu kasus yang untuk penambahan kasus di Indonesia. Jadi jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan dan jangan lupa tetap jaga kesehatan teman-teman semua. Saya akhiri, mohon maaf bila ada kata-kata salah. Saya terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian semua karena video ini akan memberikan ilmu untuk kalian semua. Sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah semuanya.